Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat sehat ya, sehat fisik, mental, sosial dan spiritual, dan tentu nikmat waktu luang. Salawat dan salam semoga selalu kita curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan juga pada para pengikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Saudara-saudaraku, masih pembahasan tentang ikhlas ya. Di podcast sebelumnya sudah kita sampaikan tentang bagaimana ikhlas bisa menjadi penyembuh segala penyakit ya, sebagaimana disampaikan oleh pakar penyembuhan holistik Reza Gunawan. Kita ketahui bahwa sehat ini dimensinya luas ya. Kalau tadi mungkin sehat secara holistik ya, dan kita hari ini yang akan kita bahas adalah tentang dampak ikhlas terhadap kesehatan mental ya. Sehat secara mental. Sebagaimana ditulis oleh Dr. Dana M.E.M.I.Com ya. Dalam ajaran Islam, setiap bentuk kebaikan baik berupa ibadah maupun muamalah harus dilakukan dengan penuh keikhlasan. Yaitu hanya ditujukan untuk Allah semata-mata, mengharap ridhonya. Semata-mata mengharap dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya mengapa kita harus ikhlas? Apa sebenarnya makna yang terdalam dari keikhlasan tadi? Apakah sekedar menjalankan tuntunan agama atau suatu hikmah di balik semua itu? Tentu pertanyaan ini menjadi titik awal yang menarik untuk kita renungkan ya. Karena semakin dalam kita memahami perintah ini, semakin kita melihat betapa ajaran Islam tidak hanya menyentuh sisi spiritual manusia, tetapi juga sangat menyentuh aspek psikologis dan emosional, aspek mental yang dapat dijadikan kekuatan manusia dalam menjalani kehidupan. Ikhlas bukan hanya sebagai syarat diterimanya amal, ia adalah penjaga ketenangan batin, pelindung dari kelelahan sosial, dan perisai dari luka akibat harapan yang tidak terpenuhi. Dalam perspektif psikologi, ikhlas sangat berkaitan erat dengan konsep keseimbangan emosi, kemandirian, motivasi, dan penerimaan realitas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah untuk mengharapkan keridhaan Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula ucapan terima kasih." Ya, Quran surat Al-Insan ayat 9. Ayat ini menjelaskan tentang sikap ikhlas dalam beramal yang dilakukan semata-mata karena Allah tanpa mengharap imbalan, apresiasi, atau pengakuan dari siapapun yang dan sikap ini bukan hanya bentuk keikhlasan tapi juga sumber ketenangan batin, karena hati tidak lagi sibuk menunggu respon manusia, melainkan fokus kepada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan ajaran ikhlas menjadi sesuatu yang luar biasa ya. Nah, bagaimana ikhlas ini berdampak pada kesehatan mental kita? Menurut Dr. Dana
MIKOM ya. Yang pertama, apa dampak ikhlas terhadap kesehatan mental kita? Yaitu ikhlas akan mengobati rasa putus asa dan kecewa. Ya. Manusia secara kodrati memiliki kebutuhan untuk diakui dan dihargai, namun dalam banyak pengalaman, kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ketika seorang menolong, kadang-kadang bukan kebaikan, kadang-kadang kita malah kebalikannya, kita mendapat fitnah. Ketika kita berbuat baik, kemudian disebut sebagai pencitraan. Ya, ya memang ada yang pencitraan ya, gitu ya. Tetapi namanya pencitraan tentu pasti sangat sementara, tidak mungkin orang pencitraan terus menerus kan, gitu ya. Jadi ikhlas akan berdampak mengobati rasa putus asa dan kecewa ketika kita melakukan sesuatu, kemudian kita tidak mendapatkan balasan dari sesama manusia ya, yang selayaknya. Ya. Kemudian yang kedua ya, ikhlas ini dan mekanisme self-regulation ya. Jadi dalam psikologi, self-regulation adalah kemampuan seorang mengendalikan pikiran, perasaan, dan perilaku saat menghadapi tekanan. Ikhlas menjadi bentuk nyata dari self-regulation. Jadi kita bisa meregulasi diri sendiri. Orang yang ikhlas akan mampu menahan amarah, juga emosi yang negatif. Ya. Kemudian dampak ikhlas yang ketiga secara kesehatan mental adalah ikhlas akan menjadikan kita memiliki ketenangan batin, peace of mind. Salah satu akar gangguan mental adalah ekspektasi sosial yang tidak terpenuhi. Ketika seseorang merasa hidupnya harus dilihat, harus disukai, harus diapresiasi oleh orang lain, maka kekecewaan akan terus menghantui. Jadi kalau kita hanya berharap pujian dari orang, siap-siap kita kecewa ya. Ikhlas akan membebaskan seseorang dari ketergantungan ini dan ia tidak merasa perlu lagi untuk selalu tampil sempurna di mata manusia, karena yang lebih penting adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara psikologi, sikap ini menumbuhkan rasa cukup dan damai, atau yang disebut dalam psikologi sebagai peace of mind ya. Kemudian dampak yang keempat ya, dari 5 dampak ikhlas terhadap kesehatan mental kita adalah ikhlas akan menjadikan ketahanan mental kita yang tinggi. Ada istilah adalah resilience ya. Kehidupan tidak selalu memberikan kenyamanan ya. Ada kegagalan, ada pengkhianatan, ada ujian yang datang tanpa diduga. Orang yang ikhlas memiliki daya tahan mental yang lebih kuat karena ia memiliki nilai hidup dari keberhasilan lahiriah semata. Baginya setiap usaha yang tulus adalah kemenangan tersendiri. Ya, jadi gagal di mata manusia itu tidak selalu kita gagal di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kecewa Anda kata kita berjuang belum memberikan hasil dalam terminologi manusia. Ya, karena hasil tidak berhasil sesungguhnya di mata Allah adalah tergantung pada niat kita, pada keikhlasan kita. Ya. Ketika kita, bahkan juga ketika kita berhasil, ya, katakanlah kita mempunyai perencanaan dan rencana itu berhasil, ya belum tentu di mata Allah Subhanahu wa ta'ala itu dinilai berhasil. Karena apa? Karena banyak orang yang berhasil tetapi hasilnya justru menjerumuskannya kepada perilaku-perilaku negatif. Hasrat
kekayaan, hasrat kekuasaan, hasrat ketenaran, ya, popularitas, itu bisa jadi terjadi pada mereka-mereka yang di mata manusia itu berhasil, ya. Jadi godaannya akan ke sana. Sehingga sebenarnya makna berhasil dan tidak berhasil sesungguhnya adalah tergantung pada keikhlasan kita. Ketika kita ikhlas, maka segala sesuatu itu akan indah, ya. Kemudian yang terakhir, ya, apa dampak ikhlas terhadap kesehatan mental kita adalah kita akan memiliki sebuah keberanian, ya, atau orang sebutnya adalah mental courage. Salah satu kekuatan tersembunyi dari sikap ikhlas adalah keberanian, yaitu keberanian untuk tetap berjalan dalam kebenaran meskipun tidak disukai. Untuk mengambil keputusan yang tidak populer demi integritas dan untuk terus melangkah demi meski tanpa sorotan, meski tanpa kamera. Orang yang ikhlas tidak lagi terpenjara oleh rasa takut akan penilaian orang lain. Ia tidak lagi menimbang segala sesuatu berdasarkan apakah itu akan membuatnya disukai atau diterima. Justru karena hatinya tidak tergantung pada validasi eksternal, maka ia bisa lebih bebas mengekspresikan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Saya sangat memberikan apresiasi, ya, terhadap saudara-saudara kita yang teguh, ya, menjalankan misi kebenaran, menegakkan kebenaran dengan risiko tidak populer, dicaci maki, ya, tidak mendapatkan kedudukan, bahkan dilempar, gitu, ya. Tetapi ketika itu sebuah kebenaran yang terus diperjuangkan, dia akan konsisten terus memperjuangkan itu. Karena apa? Karena keikhlasan. Jadi keikhlasan akan menjadikan kita menjadi orang yang terus berani menyuarakan kebenaran. Kita memiliki mental courage, ya, keberanian yang tinggi di dalam menjalani hidup. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.